Kita semua sekolah belasan tahun kan? Tapi sadar nggak, ada satu rahasia besar yang sengaja nggak pernah diajarin. Satu cetak biru yang jadi dasar dari semua yang kita pelajari, yang ternyata disembunyiin di depan mata kita. Coba pikirin ini baik-baik. Ini bukan pertanyaan ngawang-ngawang yang nggak penting. Justru ini pertanyaan paling krusial. Soalnya, cara kamu mecahin masalah, cara kamu belajar, bahkan cara kamu ngelihat dunia, itu semua bukan kebetulan. Itu didesain. Oke? Siap? Kita bongkar sekarang juga. Sistem pendidikan yang kita kenal, ruang kelas, ujian, ranking, itu semua bukan tiba-tiba ada loh. Ada arsiteknya. Dan para arsitek ini adalah para filsuf dari ribuan tahun yang lalu. Gini deh, gampangnya, filsafat itu kayak softwarenya. Dan kurikulum sekolah itu user interface-nya. Jadi, apa yang diajarin ke kamu, dan ini yang lebih penting, gimana cara ngajarinnya, itu semua dasarnya dari sebuah ide besar. Sebuah filosofi tentang apa sih manusia itu? Nah, ini dia nih, bagian yang jelek banget. Kalau kita nggak ngerti filosofi di baliknya, kita tuh ya cuma jadi penumpang doang. Kita ngikutin aja sebuah sistem yang kita nggak pernah tahu tujuannya apa, kita nurut aja sama cetak biru yang udah disiapin, tanpa sadar kita lagi dibentuk sama cetak biru itu. Dan ternyata di balik layar itu ada perang besar, perang ideologi. Intinya cuma satu, kamu itu dianggap apa sih? Sebagai murid, kamu itu apa? Dan siapapun yang menang perang ini, dialah yang nentuin nasib kamu di dalam kelas. Di kubu pertama, ada yang namanya teori kertas kosong, atau tabula rasa. Tokohnya John Locke. Dia mikir, otak kita pas lahir itu ya kosong melompong, bersih. Tugas sekolah, yang ngisi kekosongan itu. Guru jadi pusatnya, sumber satu-satunya. Dan tugas kamu, dengerin, catat, hafal. Kayak kenal ya sama sistem ini. Lihat deh perbedaannya. Kontras banget kan? Coba jujur sama diri sendiri. Ingat-ingat lagi masa sekolah, kamu lebih sering ngerasa jadi kertas kosong yang dicokokin informasi atau api yang dibantu buat nyala lebih besar? Ini bukan cuma beda cara ngajar loh, ini soal cara sistem memandang kamu. Dan ini nentuin segalanya. Kalau kamu pernah ngerasain metode-metode kayak gini, diskusi kelompok, project-based learning, disuruh riset sendiri, wah kamu beruntung banget. Karena ini semua lahir dari filosofi yang keren. Murid itu bukan robot, tapi manusia yang punya potensi. Tujuannya bukan buat bikin kamu jadi kamus berjalan, tapi buat nyalain rasa penasaran kamu itu. Dan ini yang bikin kaget. Semua metode modern dan keren yang sekarang lagi ngetren itu ternyata sama sekali nggak baru. Akarnya itu dari zaman kuno ribuan tahun yang lalu. Gila kan? Ambil contoh Socrates. Dia hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan dia itu guru yang anti-mainstream banget. Dia nggak pernah ngasih ceramah. Kerjanya cuma satu, nanya. Kenapa? Karena dia percaya jawaban itu udah ada di dalam diri kita masing-masing. Tugas guru cuma mancing jawaban itu keluar. Jadi, kalau sekarang kamu lihat ada kelas yang isinya diskusi seru, muridnya aktif cari jawaban sendiri, kamu itu sebenarnya lagi lihat rohnya Socrates lagi gentayangan di situ. Ini bukti kalau ide yang bagus itu bisa abadi. Sama juga kayak metode ilmiah dari Francis Bacon. Dia bikin kerangka berpikirnya, tahu-tahu di kurikulum modern kita muncul jadi apa? Jadi proses belajar 5M itu, mengamati, menanya, dan seterusnya. Ini bukan cocok logi ya, ini beneran sebuah desain. Oke, sekarang kita udah tahu kalau sistem ini ada cetak birunya, ada arsiteknya. Pertanyaan pentingnya, bisa nggak kita pakai alat-alat para arsitek itu buat ngebangun cara pikir kita sendiri? Jawabannya, bisa banget. Dan sekarang, alat-alat itu ada di tangan kamu. Ini dia, René Descartes. Dia ngasih kita senjata paling ampuh, keraguan. Dia ngelakuin hal gila, dia raguin semuanya. Apa yang dia lihat, apa yang dia pelajarin, semua dianggap salah dulu. Sampai akhirnya, dia nemu satu hal yang gak mungkin diraguin, yaitu fakta bahwa dia sendiri lagi ragu-ragu. Aku berpikir, maka aku ada. Dan dia ninggalin kita cheat code buat berpikir. 4 aturan simpel ini. Ini bukan cuma kata-kata mutiara. Ini tuh algoritma. Sistem operasi buat otak kita. Coba bayangin, kalau setiap kali kamu dapat info hoax atau punya masalah gede, kamu pakai 4 aturan ini. Kamu gak lagi cuma nelan mentah-mentah informasi, tapi kamu jadi produsen kebenaran versi kamu sendiri. Tapi, pas kita udah ngerasa dapat senjatanya buat nemuin kebenaran, ada satu ide gila lagi yang muncul. Satu ide yang rusak semua yang baru aja kita pelajarin. Ini bakal ngeriset otak kamu. Siap-siap ya. Para pemikir baru ini ngeliat semua sistem besar yang kita agung-agungkan, sains, kemajuan, pendidikan, dan mereka bilang itu semua cuma
sebuah narasi agung. Cuma cerita. Cerita yang kita buat biar hidup ini kelihatan ada tujuannya, ada maknanya. Terus, apa yang harus kita lakuin sama cerita-cerita besar yang begitu kita yakini ini? Ini jawabannya. Dekonstruksi. Dibongkar, dipretelin satu-satu. Bukan buat dihancurin, tapi buat ngeliat apa aja sih asumsi yang nyempil di dalamnya. Dan kesimpulannya, ini dia yang bikin pusing. Ternyata, nggak ada yang namanya kepastian tunggal, nggak ada satu kebenaran mutlak. Semua yang kita anggap fakta atau kebenaran, itu cuma salah satu versi cerita. Termasuk, ya, sistem pendidikan yang ngebentuk kamu sampai sekarang. Nah, jadi kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Tapi sekarang levelnya udah beda. Kalau ternyata sistem yang ngebentuk cara kita mikir itu cuma satu dari sekian banyak cerita dan bukan satu-satunya kebenaran, pertanyaannya jadi, cerita apa yang mau kamu tulis untuk dirimu sendiri?